Amin. Shalom semua, silakan duduk. Bagian terakhir dari seri kita tentang sorga. Seri kita judulnya Home, bagi yang belum tahu. Minggu depan kita akan mulai seri yang sebenarnya bagian dari seri besar dari ulang tahun kita. Ulang tahun kita judulnya Beyond Borders, masih ada di situ. Dan kita akan lihat dari Alkitab sendiri betapa bahkan para nabi pun juga struggling untuk keluar untuk bergerak di luar batas-batasnya mereka. Minggu depan kita akan mulai 4 minggu perjalanan belajar dari kehidupan seorang nabi yang cukup aneh sebenarnya, namanya Yunus. Nabi ini cukup aneh, saya kasih judul Repent Evangelist, penginjil yang bertobat. Dan kita lihat nanti borders apa yang yang Tuhan bawa Yunus melaluinya, batasan apa dalam diri Yunus. Kita akan lihat itu sebulan ke depan. Mulai minggu depan ini pengumuman saya, Repent Evangelist mulai minggu depan. Di Warta ada, saudara bisa lihat 4 minggu apa aja judulnya. Kita akan habisin kitab Yunus. Dan selama saya masih ada di sini dan kita masih ada di sini, Tuhan Yesus belum datang atau saya belum pulang atau siapapun kita belum pulang, cita-cita saya sebenarnya sederhana. Kita mau mendalami semua isi hati Tuhan, yaitu kita bercita-cita mau habisin Alkitab ini. Dan by the grace of God, kita tunggu kehendak Tuhan gimana. Kita pasti punya waktu nggak buat itu. Kalau masih ada, biar kita manfaatkan dengan baik. Hari ini bagian keempat dari Home, judulnya Now and Forevermore, sekarang dan selamanya. Minggu lalu kita ngebahas tentang sorga, itu bukan cuma nanti, tapi bisa sekarang. Pemerintahan Tuhan bukan cuma nanti, tapi bisa sekarang. Dan bagian terakhir ini saya yakinkan kita bahwa kehidupan kekal dimulai bukan nanti ketika kita masuk sorga, tapi sekarang ketika Tuhan masuk di sini. Dan kita masih dalam minggu-minggu masih Pentakosta, saudara, masih nggak jauh di bulan yang sama. Yohanes 14, pembacaan terakhir kita ada di ayat 21 sampai 31. Hari ini 10 ayat, izinkan saya baca dengan perlahan, kita baca bareng-bareng. Karena rahasianya luar biasa, saudara. Sebenarnya luar biasa sederhana sebenarnya. Tapi kadang kita selalu nyarinya yang ruwet-ruwet gitu. Padahal kita lagi ngelihat diary-nya Tuhan. Alkitab tuh diary-nya Tuhan. Perjalanan dia bekerja melalui orang-orang biasa, yang gitu-gitu. Dan khususnya perjalanan Yesus kita lihat. Yohanes 14. Slide saya boleh munculin, bagian terakhir. Kita akan lihat satu ayat, mundur lagi, ini ayat terakhirnya. Ya, Matius 6 ayat 10, di hal berdoa kita lihat satu permohonan terdalam dari seorang yang berdoa kepada Tuhan adalah untuk datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi ini permintaan untuk membawa sorga ke sini. Minggu lalu kita bahas panjang. Bahasa Indonesia masa kini tulisnya menarik, saudara. Apa sih artinya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga? Bahasa Indonesia masa kini menulis, semoga engkau atau Tuhan memerintah di bumi dan kehendakmu ditaati seperti di sorga. Kerajaan sorga bicara ketaatan. Kerajaan sorga bicara dia rajanya dan kita umatnya. Kita kalau ada kerajaan tuh kita rakyatnya. Jadi apapun yang rajanya suruh, itu yang kita ikutin, itu yang kita lakukan. Dan kerajaan sorga bicara itu, bukan cuma bicara nanti tempat di mana udah gak ada lagi tangisan, gak ada lagi yang mati, gak ada lagi sakit, gak ada lagi kejahatan. Bukan cuma tempat, tapi kerajaan bicara tadi. Kerajaan bicara, yang terpenting dalam kerajaan pastinya sang raja, ya kan? Oke. Nanti mau pasang video mudah-mudahan nyala, tapi kalau enggak it's okay, karena ada subtitlenya yang mungkin muncul dan mungkin juga tidak. Semoga engkau memerintah di bumi dan kehendakmu ditaati seperti di sorga. Sekali lagi kerajaan sorga bicara mentaati kehendak Tuhan. Dan berkaitan dengan judul Now and Forevermore, sekarang dan selamanya, artinya kerajaan sorga mulai menjadi nyata dalam hidup kita ketika kita mulai taat. Ingat, kejatuhan manusia terbesar pertama dulu cuman sederhana, mereka gak taat apa yang Tuhan dibilang jangan makan, kita malah pilih untuk makan. Bukan masalahnya itu kayaknya sepele banget gitu, cuman makan apa yang gak boleh. Tapi enggak, ini masalah ketaatan, karena ketaatan sangat berkaitan dengan kepercayaan dan kasih. Ya kan, kenal, sayang, percaya, taat.
Jadi ketaatan tuh selalu berkaitan dengan kenal dulu, abis itu sayang dulu, baru percaya, dari situ baru taat. Dan itu nggak bisa dilengkapin. Dan pelanggaran pertama manusia bukan masalah besar atau enggaknya, cuman makan apa yang nggak boleh, bukan ngebunuh orang atau apapun itu, tapi masalahnya ini ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu sesuatu yang sangat serius. Sekali lagi, kerajaan Tuhan di bumi adalah tadi supaya kehendaknya ditaati seperti di sorga. Dan kehidupan kita mulai hidup kekal, bisa dibilang kayak gitu. Nanti kita akan belajar di akhir dari khotbah ini bahwa hidup kekal dimulai bukan nanti tapi sekarang. Harus ada permulaannya kan. Cuman Tuhan doang yang nggak ada permulaannya dan nggak ada ujungnya, Alfa dan Omega. Kita harus punya permulaan bersama Kristus, karena baru dari situ kita ujungnya jelas. Ayat 21 dari Yohanes 14, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini menarik banget ayat ini saudara sebenarnya. Jadi tanda seorang mengasihi Tuhan adalah memegang perintah Tuhan. Itu tandanya, cukup jelas. Yesus bilang barang siapa memegang perintahku dan melakukan, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tanda bahwa Tuhan sayang sama saudara, dia terus menyatakan dirinya. Terus kasih tahu, dia Bapa kita anaknya, dia kekasih jiwa kita, dia yang kita butuhkan, dialah segalanya. Dia terus menyatakan diri dari hari ke hari. Kita diajarin untuk belajar percaya bahwa dia segalanya. Kalau dia segalanya artinya kalau yang lain-lain diambil kita gak akan semarah dulu. Karena kita tahu ini juga dari dia. Kita gak akan kecewa berlarut-larut. Ada nggak sedikit orang yang kecewa sama Tuhan karena mungkin apa yang dia minta gak dikasih atau apa yang dia sayang diambil sama Tuhan. Seolah bukan Tuhan yang berhak ambil. Lupa bahwa ini semua pemberian. Tapi semakin Tuhan menyatakan diri, kita akan semakin lebih ringan menjalani hidup sebenarnya. Lebih ringan menjalani hidup. Ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Dia nanya kenapa sih menyatakan dirinya, kenapa sih memperkenalkan dirinya ke kita-kita, kenapa gak ke semua orang? Kenapa? Jawaban Yesus nggak langsung straight to the point, saudara akan perhatiin nih. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Coba deh slide saya yang kedua. Ini ayat ini cukup aneh saudara. Bukan cukup aneh, cukup misterius karena dia bilang ini kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kami bicara Yesus dan Bapa dan pasti ada satu pribadi yang ketiga yaitu Roh Kudus. Dan dibilang kami akan datang dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi surga bukan sesuatu yang nanti. Kan dia nanya kenapa sih bukain dirinya kok ke kita doang, kenapa gak ke semua orang? Kata Yesus justru kepada kalian lah. Pada kalian ini yang akan menjadi duta-duta besar kerajaan Allah, itulah aku menyatakan diri. Ya kan kalau kita mampir ke luar negeri gitu ya, kita kan pasti kalau lagi kebingungan kita akan cari ambasador di sana pasti dong. Yang bisa bahasa Indonesia paling enggak, kalau kita udah mulai ruwet kan, kita mulai cari di mana sih ininya, kantor ininya. Kita akan cari karena dia yang paling ngerti. Atau kalau kita mau ke luar negeri pun sama, kita biasanya datang dulu ke kantor kedutaan besarnya yang kita nanti mau ke sana untuk cari tahu kira-kira ntar di sana gimana ya. Ada tempat tinggal gini nggak? Bukan cuman harus kasih tahu nanti di sana tinggal di mana, liburan atau kerja atau pura-pura kerja tapi sebenarnya pura-pura libur tapi sebenarnya mau pindah ke sana. Kayak bukan cuman buat laporan itu, tapi kita mau tahu lebih lanjut. Jangan sampai kita di sana kita bingung ngapain. Dan sama, kerajaan sorga walaupun kita belum pernah ke sana, tapi dibilang apa? Kepadamulah aku akan menyatakan diriku. Aku akan kasih tahu nanti kayak apa. Dan kalian harus kasih tahu orang lain juga walaupun kalian belum pernah ke sana. Tapi kerajaan sorga kalian alami dari sekarang.
Ketika apa? Ketika menuruti firman-Ku, kata Yesus. Berapa orang ketika saya bilang firman Tuhan itu powerful, bilang dengan semangat bilang amin. Tapi gak sedikit yang melakukannya. Akhirnya mulai meragukan power firman itu. Aku bilang gini, kenapa? Ragu ya firman Tuhan itu berkuasa. Makanya dibikin, biar ngalamin kuasanya. Oh iya, dibuat biar tahu kuasanya. Bukan cuma tahu-tahu, oh nanti bakal kayak gini. Enggak, lakukan. Dan kita akan ngalamin sendiri. Kuasa itu, kuasa firman itu. Jawabannya gak langsung. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Lihat, esensi sorga kan itu, di mana dia berada kita ada di situ. Tapi ternyata dibilang kami akan datang dan diam bersama-sama dengan dia. Dari mana? Dari kapan? Dari sekarang. Dan dari mana? Di sini. Bukan cuma nanti. Dia bilang kami akan diam. Tiga-tiganya akan menyatakan diri terus. Bapa menyatakan diri, Roh Kudus. Kasih lihat kuasanya dalam hidup kita. Roh Kudus akan mampukan kita. Ya gini, orang biasanya nggak mau nginjil karena aduh saya nggak bisa ngomong orangnya. Gini. Tapi kalau lagi ngomongin gosip lancar banget, jadi bingung. Sebenarnya nggak bisa ngomong atau gimana? Ya kan? Saya pemalu orangnya, tapi kalau udah ngobrol sama temennya, nggak bisa habis ngomongnya. Jadi sebenarnya pendiam atau bawel atau gimana? Sebenarnya penakut sih lebih tepatnya. Dan ketika Roh Kudus datang, dia akan memberikan keberanian yang kita nggak pernah punya. Tiba-tiba kita berani beritain Injil dan dia akan berikan kemampuan yang kita kayak, kok bisa ya? Padahal saya nggak sekolah teologi, kok saya bisa ya jelasin tentang Tuhan? Makanya dibilang apa? Jangan takut nanti ketika kamu harus mempertanggungjawabkan, kata Yesus, Roh Kudus akan memberikan kata-kata pada saat kamu harus mengatakannya. Dan kadang itu hanya bisa kita alamin ketika kita menginjil. Ketika kita taat. Baru di situ kita ngalamin kayak, Roh Kudus bekerja melalui kita. Dan Yesus akan terus membuka dirinya. Cintanya kasarnya, salibnya pengorbanannya itu gak habis-habis untuk kita dalemin. Terus membuat kita terharu, terus membuat kita ngerasa disayang, terus membuat kita gak habis pikir, terus membuat kita terpesona, gak ada ujungnya. Dan itu dia ketika Bapa, Putra dan Roh Kudus tinggal diam bersama-sama dengan kita. Dari sekarang, di sini. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Anatomi dari sebuah khotbah yang berasal dari Tuhan adalah selalu dan selalu hanya tentang Yesus dan apa yang dia bilang. Karena itu artinya pengkhotbahnya dipenuhi Roh Kudus, karena Roh Kudus akan selalu mengingatkan semua yang telah Yesus katakan kepada kita. Walaupun gak ada Yesus dalam wujud manusia untuk ngajarin kita, tapi dibilang Roh Kudus penolong itu yang akan bantuin kamu. Dan ini menarik. Kehidupan kekal dimulai ketika kita apa? Ketika kita mulai taat sama Tuhan. Tapi taat juga itu step berikutnya dari apa? Dari mengenal, mengasihi, dan percaya bahwa ada ketaatan. Dan dia bilang barang siapa taat firman-Ku, dialah yang mengasihi aku. Sekarang dan selamanya hidup kekal dimulai. Kejatuhan terbesar dimulai gara-gara kita gak taat. Kehidupan kekal dimulai ketika kita mulai taat. Mulai belajar untuk taat, sesulit apapun taat, kita harus belajar untuk taat. Dan itu bicara sorga, saudara, sorga bicara itu. Dalam rumah ketika seorang suami udah mulai ambil peran yang seharusnya, ada atmosfer yang berubah. Seorang istri juga mengambil peran yang seharusnya. Dan bertingkah seperti seharusnya orang Kristen. Tiba-tiba anak-anaknya mulai behave pelan-pelan, kadang ngeliat ada perbedaan antara orang tuanya, ini kenapa nih mereka berdua. Anak-anaknya juga mulai ada perubahan, tiba-tiba atmosfernya berubah. Bahasa karismatiknya tuh kayak ada sukacita sorga gitu. Tenenenet, tenenenet. Tenenet, 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 tenenenet, tenenenet. Ya kan?
somehow ada perubahan atmosfer karena itu benar saudara. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di situ, itu janji firman. Nah, masalahnya ada nggak yang mencari Tuhan? Jangan-jangan cuma satu. Tapi kalaupun cuma satu pun Tuhan juga ada di situ. Apalagi lebih dari satu, indah. Atmosfer tiba-tiba berubah semua. Tiba-tiba ada rasa apa ya, bahasa resepnya tuh icip-icip gitu. Ada icip-icip buat sorga gitu. Sebelum kita ke sana ada, oh sorga tuh kurang lebih kayak gini sebenarnya. Kita saling mengasihi, saling mengalah, saling berkorban, saling melayani. Oh sorga nih kayak gini ya, kurang lebihnya. Bagian kedua, yang pertama adalah tentang memegang perintah. Boleh slide-nya dimunculin lagi yang tadi, slide keduanya. Ya kan, mengasihi dan menuruti firman, semua tentang itu. Dan dibilang ketika kita mengasihi dan menuruti firman, dibilang kami akan datang kata Yesus kepadamu yang mengasihi dan menuruti firman dan diam bersama-sama dengan engkau. Bukan nanti doang di sorga tapi sekarang. Ini janji firman saudara. Nah kita harus belajar percaya itu ketika kita taat, bukan apa ya, bukan yang gak berguna kalau taat tuh. Pasti ada gunanya apa Tuhan dibilang mereka, dibilang kami, dibilang gitu kalau saya bisa bilang bahwa Putra dan Roh Kudus Trinitas, tiga-tiganya diam tinggal bersama kita di sini. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman, dan itu bukan cuma bicara tentang Roh Kudus doang, dibilang Bapa, Putra dan Roh Kudus diam bersama-sama dengan kita. Dan wow, bukankah itu sorga? Harusnya, karena sorga dimanapun dia berada. Dan ternyata dimanapun kita berada bersama dia. Firman, taati firman, mengasihi dia, di situ sorga dimulai. Di situ hidup kekal dimulai. Ayat 27 kita akan baca sampai ayat 31, baru saya akan jelasin bahwa hidup kekal bukan dimulai nanti tapi sekarang. Ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku, perhatiin kata-kata ini, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ada perbedaan. Ada sukacita sorga dan ada sukacita dunia. Sukacita dunia tuh gampang banget diambil. Gampang banget. Saudara baru seneng banget. Misalnya kita habis jualan, berhasil akhirnya jual sesuatu, kita mungkin sales, kita akhirnya berhasil jual, ini kita lagi seneng-senengnya. Terus tiba-tiba ada laporan bahwa ya ampun, kenapa gitu, di rumah tiba-tiba ada kompor meleduk atau apapun itu, pokoknya tiba-tiba habis sukacita tiba-tiba hilang lagi, karena itu sesuatu yang begitu doang. Ya kan, punya handphone baru, terus dapat bonus-bonusnya, oh gara-gara handphone baru ini kita dapat voucher makan di sini, pijet di situ. Ya kan, terus tiba-tiba entah gimana, ada aja yang kenapa gitu. Jadi lagi senang-senangnya tiba-tiba diambil, karena sukacitanya sesuatu yang datang dan pergi, sesuka hatimu, kan gitu. Kau datang dan pergi, sesuka hatimu. Sukacita dunia tuh kayak gitu, tapi sukacita yang diberikan Tuhan bukan yang kayak gitu. Saya percaya Roh Kudus nggak labil. Labil tuh artinya apa? Keluar masuk, tau gak? Masuk bete sama dia, keluar dulu gue ngambek. Ntar gue balik lagi, itu labil. Roh Kudus gak kayak gitu. Roh Kudus gak keluar masuk. Lagu sekolah minggu yang sampai sekarang masih terus saya ingat. Mari masuk hatiku ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Saya suka lagu itu. Karena dia gak labil. Dia gak tinggalin sorga terus tinggal dalam hati kita 2 hari, terus kitanya bejat, bengal, kita berzina terus dia pergi, gak jelas, ngambek, terus dia ketok-ketok lagi, Kristo masih ingat gak sama aku? Enggak, dia gak selabil itu saudara. Roh Kudus. Aku suka banget kata-kata ini, damai sejahteraku. Yesus bilang damai sejahtera yang aku punya yang membuat aku tinggalin sorga. Yang membuat aku di bumi ini, walaupun orang-orang murid-muridku tadinya dikit, terus mulai banyak, terus tiba-tiba ninggalin aku semua. Aku tetap gak ngerasa gagal. Kenyataan bahwa tiba-tiba 11 muridnya udah gak ada semua ketika Yesus disalib, dan damai sejahtera yang itu saudara,
yang bisa membuat dia lagi disiksa nih, masih bisa berdoa buat musuhnya. Damai sejahtera yang itu diberikan kepada kita, yang itu. Sukacita yang disebut sebagai nggak bisa diganggu. Sebuah harta yang dibilang ditaruh jauh-jauh di tempat di mana ngengat dan karat nggak bisa menggerogotinya. Sukacita yang itu, damai sejahtera yang itu kata Yesus. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Karena ketika kita mulai taat, saudara jujur, taat itu ada konsekuensinya. Secara daging biasanya rasanya rugi. Karena satu, kadang gak ada yang lihat, kalaupun ada yang lihat gak ada yang menghargainya. Bahkan karena membela kebenaran bisa jadi difitnah malahan jadinya. Ada satu kisah cukup nyebelin sebenarnya di Perjanjian Baru, di Kisah Rasul, saudara. Ketika ada seorang perempuan yang selalu datang ke gereja, tapi ya gitu-gitu doang, dia datang biasa, tapi ternyata dia kerasukan roh ular. Dan di situ Paulus sama Silas datang berkhotbah, ngajar tentang Injil, dan tiba-tiba perempuan ini senang banget dan dia ngikutin Paulus kemana-mana gitu. Kayak, Paulus kamu ke gereja mana lagi? Saya diikutin. Dan dia terus teriak-teriak, wah nih orang-orang ini dari Allah nih, bawa pesan dari Tuhan. Dan Silas seneng banget karena wah kita dapat defense nih, asik nih kan gitu. Tapi Paulus yang tahu nih kerasukan nih orang. Akhirnya tiba-tiba ditengking dan dibilang dia tuh punya kemampuan untuk kayak semacam paranormal gitu. Dia bisa tahu apa yang akan terjadi. Dan dia tuh karyawati favorit setiap bulan di perusahaannya. Karena perusahaannya jadi untung besar gara-gara punya orang yang tahu nih kira-kira mana yang mesti diambil, berapa yang mesti ditaruh. Dia tahu apa yang akan terjadi. Orang pikir, oh ini karunia bernubuat. Bukan, itu kerasukan. Dan ditengking, keluar setannya dan perempuan ini jadi gak punya super power tadi. Bos-bosnya ngerasa dirugikan, kenapa nih? Tiba-tiba kok karyawati favorit kita kok jadi gak bisa ngapa-ngapain lagi. Akhirnya selidik mereka tahu, oh di gereja ditengking gara-garanya. Oh langsung tuh dikumpulin, dirusuhin satu kota, dikumpulin buat fitnah Paulus dan Silas. Saking difitnah sedemikian rupa, ditelanjangin, dipukulin, dicaci, dimasukin ke penjara, dan itu gara-gara memberitakan kebenaran. Gara-gara taat sama firman Tuhan. Gara-gara rindu ngeliat orang itu dibebaskan dari keterikatan akan roh jahat. Lihat gak? Ada konsekuensi dari ketaatan, tapi sekali lagi di dalam penjara nampaknya Paulus punya dan Silas punya damai sejahteranya. Apa yang mereka pilih untuk lakukan dalam penjara? Menyembah Tuhan. Apakah saudara gak ngiri ngelihat damai sejahtera yang kayak gitu? Kalau saya ngiri. Saya ngiri ngelihat di Alkitab kayak gitu. Dan Kisah Rasul satu buku yang menarik karena tidak ditulis di pasal 28 sekian dan terima kasih. Nggak ada, bukunya nggak ditutup. Bukunya open, kenapa? Karena sampai sekarang masih ada kisah-kisah yang bisa diselipkan di sana, yaitu kisah-kisah hidup kita. Para rasul yang taat sama firman-Nya karena mengasihi Dia. Ada kisah-kisah itu. Jangan cuma baca Alkitab, hidupi firman Tuhan. Kita akan punya sukacita yang itu. Apapun yang terjadi dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Harus belajar percaya itu. Karena emang Dia baik. Dan cuma damai sejahteranya Dia doang yang bisa membuat kita dalam keadaan apapun. Suka duka, kaya miskin, sakit sehat, susah senang. Kita bisa bilang Dia baik, kita bisa menyembah Dia. Damai sejahtera yang itu, apakah saudara rindu? Kalau saya sih rindu, karena itu sorga buat saya. Ya kan kalau saudara baca di Wahyu, sorga dibilang dipenuhi dengan pujian dan penyembahan. Kepada sang raja yang duduk di tahta. Tapi percayalah gak harus nunggu nanti kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Dari di sini bukan cuma di gereja, dimanapun kita berada. Kita bisa bawa itu. Sorga. Ayat 27 saya ulang, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Yang Yesus punya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Artinya ini gak bisa ditukar sama apapun dari dunia. Gak bisa. Saya suka ayat ini, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karena ketika kita memilih untuk taat
karena mengasihi Tuhan. Biasanya seringkali kayak kenyataan hidup nggak sesuai sama yang kita mau. Tapi sekali lagi kita taat bukan untuk dapetin apa yang kita mau. Bukan. Kita taat untuk seperti doa kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bukan kehendakku. Bukan. Jadi ketaatan kita walaupun tidak rasanya nggak menguntungkan buat kita. Nggak ada untungnya buat kita. Tapi kita tahu kita lakukan ini bukan buat kita. Tapi buat dia. Dan di situ baru ada tadi yang disebut damai sejahteraku kuberikan. Jadi sehingga engkau jadi nggak gelisah dan nggak gentar hatimu ketika diperhadapkan kepada pilihan untuk curang atau jujur, untuk taat atau berkhianat. Untuk setia atau berkhianat, untuk taat atau tidak taat, kita akan pilih selalu untuk taat, apapun resikonya. Ayat 28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita. Karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ayat 29, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi. Supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Apa? Ketika Yesus pergi, Yesus ngomong ini dia belum naik ke sorga. Tapi Yesus bilang apa? Aku bilang ini duluan biar nanti kalau itu terjadi, kamu percaya. Jadi ketika kayaknya aku tinggalin kamu, kamu jangan cemas lagi. Ingat mereka pernah, murid-murid pernah ditinggalin sama Yesus 3 hari. Ingat gak? Yesus mati kan? Mereka langsung devastated. Saudara kalau nonton Reason, saya ada DVD-nya saudara. Masih bajakan karena yang asli belum datang. Nggak tahu kapan datang atau enggak. Konon tadinya mau di bioskop tapi nggak keluar. Sekali lagi film-film tentang Yesus emang selalu nggak masuk ke sini. Dan di situ kisah perjalanan seorang yang tadinya nyariin mayat Yesus karena dibilang murid-muridnya mencuri mayat Yesus. Karena kalau nih mayat gak ketemu bahaya karena ntar dibilang dia bangkit dan timbul pergolakan, pergerakan yang bahaya nih buat Roma. Dan itu yang terjadi dan orang itu nyari mayat Yesus gak ketemu kemana-mana. Kenapa? Kenapa? Capek ya? Lu nyari sesuatu yang gak ada. Mayat Yesus, kenapa? Karena dia bangkit. Open your heart and see, itu kata-kata dari seorang Maria Magdalena. Yang tetap ada di bawah kaki Yesus ketika dia disalib. Dan yang pertama datang, salah dua yang pertama datang ke kubur Yesus 3 hari kemudian. Karena dia apa? Percaya. Bukan cuma murid, bukan cuma Kristen, bukan cuma radikal, bukan cuma pelayanan, tapi percaya. Dia percaya dan mereka punya damai sejahtera yang itu. Damai sejahtera yang luar biasa yang sampai membuat orang-orang Kristen mula-mula bilang bagi kami hidup kami Kristus dan mati itu untung. Saudara pengen punya gak damai sejahtera yang itu? Saudara pengen punya gak keberanian yang itu? Saya sih pengen. Saya sih rindu punya keberanian itu. Yang sampai bisa bilang mati itu untung buat saya. Kenapa? Karena hidup Kristus dan keberanian itu cuma datang dari damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Jakarta jadi kota yang mungkin bisa dibilang dalam era terbaik sepanjang kota ini pernah ada. Ada satu orang yang bilang mati untung. Dan saya tahu persis dia punya damai sejahteranya Yesus. Dan saya ngiri, saya pengen bisa jadi kayak dia. Seringkali nampaknya hamba Tuhan malah yang lebih banyak gelisah dan gentar hatinya. Dibanding orang yang tiap hari mau dibunuh, tiap hari disantet. Ya enggak? Kenapa? Karena melakukan kebaikan. Karena menjunjung tinggi kebenaran, mengupayakan keadilan. Melayani. Itu dia gunanya. Damai sejahtera aku berikan kata Yesus. Untuk kita menjadi berani. Karena ketaatan membutuhkan keberanian.
Tapi benar atau benar saudara? Coba renungin sedikit. Apa yang membuat kita jadi berani? Saya tanya. Apa? Ini bukan jawaban gombal loh. CINTA, LOVE, cinta membuat seorang jadi berani. Saya gak bilang hidup saudara, hidup saya dulu deh. Saya mulai keluar dari kemalasan saya. Ketika saya mulai pacaran. Saya dulu seorang yang takut banget. Males belajar mobil, kayaknya gak bisa deh kalau bawa mobil nih di Jakarta nih. Udah kayak begini, bawa motor aja udah hampir keserempet tiap detik, apalagi bawa mobil. Kayak gak mungkin. Sesuatu yang kayak masih jauh banget dari angan-angan saya, tapi dia duluan bisa nyetir istri saya. Waktu itu si pacar saya. Dan saya rindu kenapa, apa yang membuat saya jadi mau belajar nyetir. Bukan gara-gara gak mau kalah karena dia bisa nyetir, saya gak bisa. Bukan, karena saya mengasihi dia. Saya tahu nanti akan ada momen di mana dia gak bisa nyetir, dia lagi capek, dia lagi pusing, dia mungkin lagi sakit dan saya harus bisa. Cinta membuat saya berani. Apa yang membuat saya milih nyari kerja? Kenapa? Karena saya mau bisa bertanggung jawab. Bukan cuma mau jadi yang halal buat dia, bukan. Bukan itu doang. Tapi cinta membuat saya berani. Saya dulu orangnya gini saudara, saya tuh orangnya faint hearted, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa ya? Hatinya tuh lemah, saya gak bisa nonton film-film yang sadis. Saya gak bisa ngelihat orang muntah dikit, saya udah kayak dia yang sakit, saya yang mual. Kayak saya gak kuat. Tapi gini, apa yang membuat saya bisa kuat? Ketika anak saya sakit, saya beresin muntahnya kalau dia lagi muntah. Apa yang membuat saya yang faint heart? Saya orangnya penakut, faint heart. Apa yang membuat saya berani? Sederhana, jawabannya sama, cinta. Tiba-tiba cinta memberikan keberanian buat saya. Berani untuk menjadi tough buat keluarga saya. Cinta, sepanjang sejarah hidup saya yang membuat saya berani dan mengambil tanggung jawab, bahkan taat. Keberanian itu berasal dari cinta. Dan kita bersyukur cintanya Tuhan buat kita itu suatu pemberian, bukan suatu yang kita upayakan. Tapi pemberian dia kasih dulu sebagai modal untuk berani sehingga kita nggak gelisah hati dan gentar. Tapi jadi berani. Maka Yesus bilang apa, dan ayat 29, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, sebelum aku tinggalin kamu. Untuk apa? Selamanya loh. Kemarin 3 hari doang kalian uring-uringan. Jadi orang-orang paling takut yang dibilang mengurung diri. Saking takutnya. 3 hari. Yesus bilang apa? Aku kasih tahu ini sebelum hal itu terjadi. Jadi ketika itu terjadi, ketika aku benar-benar pergi kepada Bapa untuk kepentingan kamu. Kamu gak gentar dan gelisah hatimu. Kamu gak takut lagi karena kamu tahu kami datang bersama-sama dan tinggal dengan kamu. Ayat 30, tidak banyak lagi aku berkata-kata kepada kamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yesus bilang apa? Aku udah gak bisa khotbah lagi, berapa hari lagi aku bakal mati. Penguasa dunia ini. Aku gak punya banyak firman lagi buat kamu. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yesus bilang itu. Penguasa dunia ini sebenarnya tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yesus bilang aku bisa turunin sepasukan malaikat dari sorga dan udah pasti mereka pasukan sebanyak apapun di muka bumi ini bukan tandingan buat pasukanku. Tapi sekali lagi mereka datang untuk mengambil nyawaku. Tapi aku melakukan ini semua biar supaya dunia tahu bahwa aku datang ke sini on a mission. Bahwa aku datang ke sini karena aku mentaati perintah Bapakku dan aku mengasihi Bapakku. Dan itu sebagai contoh buat kita. Apa artinya mengasihi? Apa artinya berani untuk taat? Saya selalu terpesona, gak ada orang yang paling berani seberani Yesus. Dia naik ke kayu salib
sendiri. Naik sendiri. Kan dibilang apa? Penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas aku. Jadi apa? Aku mau. Emang aku yang mau. Makanya fitnahan tentang kepengecutan Yesus bahwa itu sebenarnya ada Yudas yang menjadikan serupa dengan Yesus. Sebenarnya aku adalah Yudas, kayak come on. Dia orang paling berani yang pernah hidup di muka bumi, jangan hina dia. Kalau dia Yudas, pasti dia akan teriak, dari dalam doanya akan ketahuan bahwa dia Yudas yang diserupakan dengan Yesus. Dan dia akan bilang kayak, gue Yudas, serius gue Yudas, turunin gue, sakit. Dia akan teriak gitu. Tapi gak ada kata-kata keluar dari mulut Yesus bahwa sakit. Dia gak pernah bilang sakit, dia cuma bilang aku haus. Karena semua energinya ada di kayu salib gak dipakai untuk memaki. Gak dipakai untuk bilang I'll be back. Kayak dia gak ngomong gitu. Padahal dia bisa. Tapi dia pakai energinya semua untuk berdoa buat musuh-musuhnya. Masih ceritain pada hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Dia masih ngomong sama penjahat. Sesuatu yang dia terus lakukan sepanjang dia di bumi. Dia samperin orang-orang yang paling undesirable, paling gak ada yang mau. Dan dia samperin orang-orang itu. Sampai di kayu salib masih dia lakukan hal itu. Karena itu adalah bukti. Dibilang apa ayat terakhir tadi. Tetapi supaya dunia tahu kata Yesus. Dunia termasuk lu juga murid-murid. Bahwa aku mengasihi Bapa dan aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Saya suka ayat ini, enggak ditutup. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saya akan tutup dengan satu ayat ini. Yohanes 17 ayat 3. Ada di slide boleh. Pakai bahasa Inggris karena lebih dalam. And this is eternal life. It means to know, to perceive, recognize, become acquainted with, and understand you. Saudara bisa buka Yohanes 17 ayat 3. Dan inilah hidup kekal itu. Bukan nantilah hidup kekal itu. Ini. This is eternal life. Ketika kita apa? Mengenal dia. Menyadari bahwa dia raja. Bahwa dia Tuhan atas hidup kita. Sadar dan mengerti dia. Tahu kehendaknya dan bukan cuma tahu tapi mulai belajar berani untuk ngikutin apa yang dia mau. Karena cinta. Cinta yang buat orang gak cuma mikirin dirinya sendiri tapi mulai mikirin orang lain apa yang dia mau. Ya kan, contoh. Kalau lagi hamil, biasanya perempuan punya yang namanya ngidam, saudara ngidam. Dan apa yang membuat seorang laki-laki keluar jam 2 malam? Cuma nyari es. Bayangin jam 2 nyari es. Itu kayak nyari jarum tumpukan jerami. Es baru datang besok pagi. Kalaupun datang biasanya sore-sore udah jadi air. Tapi dia nyari es jam 2 pagi. Walaupun tahu berita banyak begal sana sini gak peduli. Kenapa? CINTA, cinta. Apapun kehendak Tuhan, apapun resikonya akan kita lakukan. Kenapa? Cinta. Understand you. This is eternal life, to know you. The only true and real God, satu-satu Tuhan yang benar. And likewise to know Him, Jesus as the Christ. This is eternal life, to know you as the only true and real God, and to know Him, Jesus as the Christ, Yesus sebagai Kristus, the anointed one, the Messiah, sang juru selamat, whom you have sent, yang engkau telah kirim. Dan dia bilang, this is eternal life. Jadi eternal life starts now and forevermore. Makanya Yesus bilang apa? Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Yesus bilang sama mereka apa? And let the journey begin. Biar petualangannya dimulai. Bukan cuma my trip, my adventure. Bukan. Hidup bukan trip, bukan perjalanan jalan-jalan. Bukan holiday.
Bukan nyantai kayak di pantai, hidup ini perjuangan. Hidup ini perlombaan iman. Dan perlombaannya mulai kapan? Kapanpun Yesus mulai tinggal, Roh Kudus mulai tinggal di hatimu. Ini udah tepat setahun saudara kita bahas namanya Forgotten God, seri kita tahun lalu. Ada satu kata yang saya masih ingat yang saya ngomong sendiri, tapi saya yakin itu dari Tuhan. Karena saya sampai sekarang masih gak nyangka saya ngomong itu. Sering banget, saya senang dengar khotbah saya sendiri, bukan karena narsis. Saya paling malas dengar suara, lihat muka saya sendiri saya paling malas. Dengar suara sendiri juga saya malas saudara, makanya saya bersyukur ada yang mau dengerin suara saya. Suara saya gak enak, cempreng, gak kayak Om Robert gitu. Kalau Om Robert kan asik ya. Jadi saudara, kan gitu saya gak bisa begitu-begitu. Saya cempreng gak enak, saya dengar suara sendiri juga malas. Tapi gini, kenapa saya mau dengar khotbah saya sendiri? Karena masih terlalu banyak kata-kata yang keluar dari mulut saya yang saya gak nyangka bisa keluar dari mulut saya. Dan itu membuat saya makin berani dari hari ke hari untuk percaya kalau saya buka mulut dan saya beritain firman yang ngomong itu Tuhan sendiri bukan saya. Dan ternyata kata-kata itu bukan cuma buat orang yang dengerin saya, tapi buat saya. Buat saya sendiri, makanya saya selalu dengerin lagi. Satu kata ini, saudara, saya harap saudara ingat. Hidup kekal nggak dimulai nanti ketika kita masuk surga. Hidup kekal dimulai sekarang ketika Tuhan masuk sini. Hidup kekal bukan dimulai nanti ketika kita masuk sana. Tapi hidup kekal dimulai sekarang ketika Dia masuk ke sini. Datang sekarang, datang tinggal. Pertanyaannya kenapa Dia mesti tinggal di sini? Kenapa Dia sampai ngotot banget? Saudara lihat kayu salib, lihat gak seberapa ngototnya Tuhan? Seberapa ngototnya Tuhan untuk mati buat kita. Terus bahkan kematian gak bisa menahan Dia, seberapa ngototnya Dia untuk bangkit.